susah jalan. Nah, itu bisa jadi tanda-tanda asam urat loh. Nah, sebelum aku mulai edukasi, perkenalkan, nama aku Jenny Maria Capriati Himangda Costa, mahasiswi dari Prodi S1 Farmasi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Nah, jadi di video ini aku mau ngajak kalian mengenal lebih dalam tentang asam urat, dan yang paling penting itu gimana cara menggunakan obatnya dengan tepat dan aman. Sebelum mulai, coba deh kalian ingat, pernah nggak kalian atau keluarga kalian itu mendadak setelah makan jeroan atau seafood kayak ngerasa nyeri sendi? Nah, ayo kita bahas bareng-bareng. Jadi, asam urat itu sebenarnya zat sisa hasil pemecahan urin dalam tubuh kita. Normalnya, zat ini tuh dibuang lewat ginjal melalui urin. Tapi, kalau kadarnya terlalu tinggi, lebih dari 7 mg untuk pria dan lebih dari 6 untuk wanita, itu disebut hiperurisemia. Nah, asam urat ini bisa menumpuk. Asam urat yang menumpuk ini tuh bisa membentuk kristal tajam di sendi. Nah, itulah yang menyebabkan GUT atau yang biasa kita sebut itu penyakit tirai atau asam urat. Jadi, apa sih Kak yang bikin asam urat itu meningkat? Nah, jadi ada beberapa yang bikin asam urat itu meningkat, seperti konsumsi makanan tinggi purin seperti jeroan, seafood, daging merah, kebiasaan minum alkohol, minuman manis, obesitas, dan kurang minum air putih, atau bisa juga riwayat asam urat di keluarga. Nah, gejalanya itu biasanya berupa nyeri sendi yang biasanya itu mendadak dan terasa sangat hebat, dan disertai bengkak, kemerahan, dan rasa panas di sendi. Nah, biasanya serangan ini tuh biasanya muncul di malam hari, dan yang paling sering diserang itu ibu jari kaki. Kalau serangan asam urat sudah terjadi, tujuan pengobatannya itu adalah untuk meredakan nyeri dan peradangan secepat mungkin. Nah, untuk meredakan nyeri dan peradangannya itu kita bisa mencoba minum beberapa obat. Nah, aku ada rekomendasinya. Itu biasanya yang pertama tuh ada colchicine. Obatnya ini bekerja dengan menghambat sel-sel radang yang menumpuk di sendi. Biasanya diminum 0,5 mg 2 kali sehari, tapi harus hati-hati karena efek sampingnya itu bisa berupa diare atau nyeri perut. Nah, yang kedua itu ada golongan NSAID atau ibuprofen dan nasprofen. Nah, jadi obat ini tuh bisa membantu mengurangi peradangan, dan sebaiknya harus dihindari kalau misalnya kalian itu punya riwayat gangguan lambung atau ginjal. Nah, rekomendasi yang ketiga itu ada obat kortikosteroid, contohnya prednisone. Obat ini tuh biasanya digunakan kalau nyerinya udah sangat parah atau hebat, dan harus dengan pengawasan dokter karena obat ini tuh bisa mempengaruhi kadar gula darah. Nah, yang perlu kalian ingat untuk obat-obatan tadi yang aku sebutkan, yang aku rekomendasikan, itu tuh hanya untuk meredakan serangan sementara pada saat itu juga, bukan untuk menurunkan kadar asam urat secara permanen ya. Nah, kalau untuk mengelola kadar asam urat dalam jangka panjang, ada obat-obatannya yang lain, dan jelas fungsinya itu berbeda. Contohnya itu ada allopurinol dan febuxostat. Nah, obatnya ini tuh bekerja dengan menghambat produksi asam urat dalam tubuh. Sementara yang lain tuh ada probenecid. Nah, itu obat ini tuh membantu meningkatkan pembuangan asam urat melalui ginjal. Nah, yang paling penting, obat-obat ini tuh harus diminum secara rutin ya, sesuai resep dokter. Dan jangan pernah menghentikan obat ini sendiri secara tiba-tiba, meskipun kalian ngerasa gejalanya tuh udah hilang.
Karena kalau misalnya gejalanya udah hilang dan kalian hentikan obat ini secara tiba-tiba, itu tuh bisa memicu serangan ulang yang lebih parah. Dan satu hal lagi yang perlu kalian waspadai kalau kalian itu menggunakan obat allopurinol dan kalian setelah mengkonsumsi allopurinol muncul ruam kulit, nah itu segera periksakan ke dokter ya. Untuk target pengobatan jangka panjang ini tuh menjaga kadar asam urat di bawah 6 mg per desiliter, dan itu bisa dipantau lewat kontrol rutin ke dokter atau apoteker. Jadi selain minum obat, ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan untuk mencegah asam urat itu kambuh. Nah, yang pertama tuh ada perbanyak konsumsi air putih, batasi makan makanan yang tinggi purin, dari alkohol, minuman manis, jaga berat badan agar tetap ideal, dan jangan lupa olahraga secara teratur. Olahraga ringan aja nggak apa-apa. Tapi kapan sih kalau mau periksa ke dokter atau ke apoteker? Kalau mau periksa ke dokter atau ke apoteker itu kalau nyerinya sudah nggak tertahan dan disertai demam tinggi. Terus obatnya tuh nggak berefek setelah 48 jam atau muncul reaksi alergi. Nah, itu jangan ditunda ya. Harus segera periksa ke dokter ataupun apoteker. Jadi, asam urat itu bisa dikelola dengan baik kalau misalnya menggunakan obat yang tepat dan menjalani gaya hidup yang lebih sehat. Nah, yang paling penting, patuhi anjuran minum obat dari dokter dan jangan hentikan sendiri tanpa konsultasi ya. Karena itu bisa menyebabkan gejala berulang yang lebih parah. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan lebih lanjut tentang asam urat, itu bisa langsung konsultasi ke apoteker ataupun dokter ya. Nah, sekian edukasi dari saya. Terima kasih telah menonton video edukasi saya. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya.